Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak dari kentang. Ini aku punya 300 gram kentang yang sudah aku kupas dan aku cuci bersih ya. Di sini kita potong-potong karena kita akan rebus, bisa juga dikukus. Kita potong segini-gini aja biar cepat empuk. Kita bisa potong lagi. Pokoknya gimana caranya supaya cepat empuk ya. Setelah selesai kita potong-potong semuanya. Ini aku akan rebus. Kalau misalkan nggak mau rebus bisa direbus, pokoknya sampai empuk aja. Kita gunakan api sedang. Biarkan sampai empuk. Setelah beberapa menit, ini kita cek sudah empuk atau belum. Setelah empuk, matikan apinya. Kemudian kita taruh dalam wadah. Kemudian ini kita haluskan ya. Ini aku haluskan menggunakan ulekan supaya lebih cepat. Pokoknya bikinnya tuh super duper gampang. Ini udah halus kentangnya seperti ini, cepat banget. Kita sisihkan sebentar. Kemudian di sini aku haluskan 3 siung bawang putih. Bisa juga dicincang halus atau diparut ya. Tapi ini aku mau ulek supaya lebih halus. Setelah halus seperti ini, siap kita gunakan. Ini aku akan campurkan dengan kentangnya. Di sini kita tambahkan sekalian setengah sendok teh lada. Satu sendok teh kaldu bubuk ya. Atau secukupnya. Setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau misalkan suka lebih agak pedas, bisa ditambahkan bubuk cabai sekitar 1 sendok teh supaya rasanya itu pedas gurih kayak gitu. Setelah kita aduk rata semuanya seperti ini kita tambahkan 1 butir telur. Ukuran kecil aja telurnya karena bikinnya itu sedikit. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau misalkan nggak suka telur, boleh nggak pakai. Setelah telurnya ini tercampur rata dengan kentangnya dan juga bumbu lainnya, hasilnya seperti ini. Ini aku akan tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalkan dirasa masih terlalu lembek, boleh ditambahkan tepungnya lagi. Kita aduk lagi sampai tercampur. Ini setelah tercampur rata semuanya seperti ini, bisa dicobain sedikit, digoreng terus dicicipin, misalkan kurang apa bisa ditambah, tapi aku rasa sih udah ngepas ya bumbunya ini. Aku siapkan loyang di sini ukuran 18. Aku kasih alas kertas roti. Kalau misalkan nggak punya alas kertas roti, bisa diolesin sedikit minyak bagian bawahnya. Kita masukkan semua adonannya ke sini. Kita ratakan, kita tipiskan karena ini kita setengah dicetak kayak gitu biar hasilnya itu sama rata nanti ya. Kita tipiskan sampai ke samping-sampingnya. Setelah rata halus seperti ini, sudah halus ya. Ini kita kukus lagi supaya bisa dibikin frozen. Kapan waktu butuh tinggal digoreng. Kita kukus selama 10-15 menit karena aku bikinnya tuh tipis banget. Kemudian atasnya kita tutup kain
supaya awapnya nggak jatuh ke adonan. Kita biarkan sampai 10-15 menit atau sampai matang. Setelah sekitar 15 menit, kita matikan apinya. Kemudian kita buka ya. Hasilnya seperti itu. Kita biarkan agak dingin, kemudian kita potong-potong. Setelah dingin, ini aku akan potong-potong. Pokoknya ini bikinnya super duper gampang ya. Aku potong menjadi 2 bagian dahulu. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Tuh hasilnya kayak stick kayak gini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Selesai, kita pisahkan satu persatu. Setelah kita pisahkan semuanya seperti ini, kita sisihkan sebentar. Kita siapkan tepung roti secukupnya. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian sisanya aku gunakan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna atau terigu protein sedang juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan 100 ml air. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Kita aduk sampai tepungnya ini larut. Pokoknya kira-kira aja ya. Kalau misalkan terlalu kental, tambahkan sedikit lagi air. Kalau misalkan terlalu encer, tambahkan lagi tepungnya. Setelah kira-kira ngepas adonannya, ini udah siap kita gunakan seperti ini. Kita celupkan adonan yang sudah kita potong-potong tadi. Celupkan sampai rata. Setelah rata, kita taruh ke dalam tepung rotinya. Pokoknya bikinnya tuh gampang, tapi nanti jadi camilan yang enak. Kita agak tekan-tekan ya, supaya tepungnya roti itu bisa nempel dengan baik. Setelah nempel seperti ini, kita sisihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau misalkan mau tepung rotinya ini lebih tebal nempelnya, ini kita bisa celupkan 2 kali ke dalam tepung basahnya. Seperti ini ya contohnya. Kita gulung-gulung seperti ini, kemudian kita celupkan ke sini lagi. Ini supaya tepung rotinya lebih tebal. Tapi kalau mau yang nggak begitu tebal, langsung seperti itu 1 kali celup udah cukup. Ini jadinya lebih tebal dan lebih renyah luarnya nanti. Jadinya itu 1 mangkok penuh. Kemudian kita tutup. Kita taruh ke dalam freezer atau langsung bisa kita goreng. Ini aku akan goreng ya. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita goreng sampai kuning keemasan atau matang. Kita gunakan api sedang. Kita bolak-balik supaya matangnya itu rata. Setelah kuning keemasan, ini kita bisa angkat. Kita tiriskan. Seperti ini setelah matang, ini bisa dicobain di rumah, bisa dibikin frozen atau untuk jualan juga bisa. Stik kentang, bikinnya gampang, rasanya enak. Anak-anak juga suka. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini jadinya banyak banget. Jadi misalkan mau ada acara apa gitu, dibuat frozen dulu, taruh kulkas, kapan waktu butuh tinggal digoreng. Bikinnya cukup gampang, dan kalau misalkan mau bikin banyak, bisa ditambahkan semua bahan-bahannya. Selamat mencoba.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku coba makan. Kita coelin ke samusnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dalamnya tuh seperti ini. Gurih, enak. Pokoknya cocok banget buat camilan. Beneran ini enak banget. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe. Kita siapkan saus sambal di sini. Tuh, seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan bersama saus tomat, saus sambal, atau sesuaikan selera mau menggunakan apa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini juga bisa buat lauk makan ya. Di sini aku siapkan wortel 1 butir kecil atau ukuran sedang. Kemudian ini kita serut biar hasilnya tuh agak gede-gede kayak gini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu sebentar ya. Pokoknya bikinnya tuh gampang banget, tapi rasanya nanti enak. Kemudian di sini aku siapkan 2 buah kentang. 2 buah kentang ini sekitar 350 gram sampai 400 gram. Ini juga kita serut biar hasilnya sama dengan wortelnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah selesai, kita serut semuanya. Kita jadikan satu dengan wortelnya, kentangnya ini. Kita campur ya. Kita ginikan. Ini kita biarkan dahulu sebentar biar keluar airnya. Kemudian kita peras. Di sini aku siapkan daun bawang sekitar 4 batang yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita rajang halus aja supaya rasanya nanti lebih enak. Kita sisihkan dahulu. Setelah beberapa menit ini kita peras ya. Kita buang airnya biar nggak terlalu basah. Kita sisihkan. Airnya tuh banyak banget tuh. Setelah selesai kita peras semuanya, airnya kita buang. Ini udah agak kering. Kita tambahkan bumbu lainnya. Kita tambahkan daun bawang. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam, atau secukupnya garamnya. Ini kalau kurang bisa ditambah. 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk dulu sampai tercampur rata bumbu-bumbunya ini. Pokoknya garamnya sesuaikan selera ya, karena selera asin orang itu berbeda-beda. Setelah kira-kira tercampur garam, lada, dan kaldu bubuknya, ini kita tambahkan. Aku tambahkan 2 butir telur. Kalau misalkan suka telurnya lebih banyak, bisa ditambahkan telurnya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian aku akan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna ya. 1, 2, 3. Kita aduk lagi sampai tercampur. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita siap goreng. Kita siapkan minyak. Cukupnya minyaknya ini, biarkan sampai agak panas dahulu.
Kemudian setelah panas, ini kita masukkan ya adonannya tadi. Silakan habis sedang aja, kita tipiskan kayak gini. Kita bikin tipis itu supaya matang semuanya. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita bisa balik yang sudah kita goreng bagian pertama tadi. Yang kedua. Kemudian aku akan tekuk ke sini, ke dalam. Seperti ini. Kita goreng selama 7-10 menit ya, supaya matangnya itu rata. Setelah dirasa kuning, keemasan seperti ini bisa kita angkat ya. Ini udah sekitar 7-10 menit. Tuh hasilnya seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan. Ini bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah ya, tanpa ribet pokoknya. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Sudah selesai, kita goreng semuanya. Sudah siap kita sajikan ya. Bikinnya tuh gampang banget, tapi rasanya tuh enak. Ini bisa dicobain di rumah untuk lauk makan atau misalkan untuk camilan juga boleh. Kita siapkan saus sambal di sini. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan bersama saus tomat, saus sambal, atau sesuaikan selera mau menggunakan apa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku makan satu. Cobain ke sambalnya sini. Kemudian kita gigit. Enak banget. Ini bagian dalamnya. Ini bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini dari kentang. Di sini aku punya 550 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih seperti ini. Ini kita potong tipis-tipis aja. Kemudian kita rebus atau kita kukus, terserah selera ya. Rebus boleh, dikukus boleh. Yang penting sampai empuk. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai, kita potong semuanya kentangnya. Kita kukus sampai empuk. Kita gunakan api sedang aja. Ini kita cek sudah empuk atau belum ya. Kalau sudah empuk, kita matikan apinya. Kemudian kita angkat. Ini sudah empuk.
seperti ini. Setelah kita taruh wadah, sebelum kita haluskan, di sini kita tambahkan, mumpung masih panas ya, biar tercampur, setengah sendok teh vanili, biar bisa tercampur rata nanti. Kemudian kita tambahkan garam sekitar setengah sendok teh atau secukupnya. Di luar lagi hujan, jadi suaranya itu agak berisik. Kita tambahkan gula. Aku pakai 1 sendok makan aja, atau sesuaikan selera. Kalau misalkan suka agak lebih manis, bisa ditambahkan lagi gulanya. Kemudian kita pecek-pecek sampai halus. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini setelah kita pecek-pecek halus seperti ini, nggak begitu halus banget, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu ini agak dingin, kita sisihkan dahulu sebentar. Ini kita buat isiannya ya. Aku gunakan keju seperti ini. Aku akan potong-potong kecil-kecil aja. Aku gunakan 150 gram. Kalau kurang bisa ditambah. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam kentangnya ini kita tambahkan sekitar 8 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Ini bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur, atau menggunakan sendok juga boleh. Ini setelah tercampur rata semuanya seperti ini. Kalau misalnya pakai sendok susah ngaduknya, bisa menggunakan tangan ya. Ini udah ngepas, nggak begitu lembek dan juga nggak terlalu kering. Kita sisihkan dahulu. Ini kita siapkan wadah bersih. Siap kita gunakan. Kita ambil adonan, tangan harus bersih ya. Aku menggunakan tangan aja. Ambil adonan secukupnya. Segini aja. Kita bulatkan seperti ini. Terus kita tipiskan lagi. Kita tambahkan kejunya di dalamnya sini. Seperti ini. Kita bulatkan lagi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Pokoknya ini nanti jadinya tuh enak banget dan bikinnya juga gampang. Ini kita sisihkan dahulu setelah bulat. Kita ambil lagi adonan. Aku ambil adonan segini atau secukupnya. Kita kepel-kepel. Emang agak lengket ya, nggak apa-apa. Kita tipiskan. Tambahkan potongan keju. Kita bulatkan lagi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai semuanya, pas banget isinya dengan kentangnya ya. Semuanya jadi 17 butir dengan bulatan seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak. Kita panaskan penggorengan. Tambahkan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Gunakan api sedang aja. Setelah minyaknya panas, kita masukkan satu persatu. Ini nggak perlu minyak banyak untuk menggoreng. Kita kasih jarak ya, supaya nggak nempel. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita bisa balik yang kita masukkan pertama tadi.
Kita gunakan api kecil aja setelah panas supaya bisa matang sampai ke dalam. Ini bisa agak ditekan-tekan supaya agak tipis. Aku akan tutup sebentar biar matangnya itu tanak sampai ke dalam. Setelah beberapa saat, ini kita balik lagi. Kita tutup sebentar lagi. Kita goreng sampai kuning keemasan, kita matang. Setelah kira-kira matang dan kuning keemasan, kita angkat, kita tiriskan, kita goreng yang selanjutnya. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Kita goreng yang selanjutnya. Aroma kejunya tuh enak banget. Dan ini wajib banget dicobain di rumah. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh super duper gampang, rasanya enak. Cuma 4 bahan aja ya. Bisa dicobain di rumah. Anak-anak juga suka, buat camilan musim hujan cocok banget. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bisa juga untuk jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan buka satu. Seperti ini dalamnya, rasanya tuh enak, gurih, bikinnya juga gampang. Ini aku gigit, bismillah. Tuh, dalamnya seperti ini.